Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang semua. Sehat semua ya yang di rumah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Salawat salam marilah kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di hari akhir nanti. Anakku semua yang Bapak sayangi, untuk prakarya hari ini kita masih materi yang kemarin ya, lanjutan materi yang kemarin yaitu tentang budidaya. Nanti untuk tugasnya semua ada di Google Classroom ya, di GC ada semua. Absennya udah Bapak share, silahkan nanti kalian absen terlebih dahulu. Terus tugasnya untuk hari ini cukup kalian nanti memberikan komentar aja ya. Nanti setiap siswa yang memberikan komentar nanti akan Bapak nilai. Jadi istilahnya kita seperti diskusi ya. Silakan tadi kasih komentar. Jadi Bapak tidak memberikan tugas yang lain-lain, nggak perlu kalian merangkum atau mencari referensi di internet. Jadi cukup nanti kalian kasih komentarnya aja. Ya. Nanti untuk komentarnya, itu kan tadi barusan kalian lihat video tadi ya, ada video di YouTube ya. Nah, nanti untuk komentarnya Bapak kasih link video di Google Classroom-nya. Nanti silakan kalian berikan komentar tentang budidaya cacing. Nah, cacing tanah ya. Nah, nanti akan Bapak share screen dulu untuk materinya. Nah, ini nanti kalian Bapak kasih link ini, link YouTube-nya ini. Nah, setelah itu nanti kalian kasih komentar ya. Saya kasih komentar. Di sana nanti ada namanya proses persiapan, ada juga proses yang kedua yaitu proses pemberian media hidup cacing tanah ya. Nah, di video YouTube ini di sana ada namanya ini tahapan proses budidaya cacing tanah untuk pemula. Jadi di sana nanti ada cara menyiapkan tempat, terus memasukkan cacingnya untuk dibudidayakan dan lain-lain. Nanti di video di sana ada semua. Nanti kalian tinggal memberikan komentar aja di kolom komentar. Nah, di tahapan proses budidaya cacing tanah ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama proses persiapan tempat budidaya. Jadi hal pertama harus dipersiapkan adalah tempat budidaya, yaitu tempatnya wadahnya. Nah, untuk wadah dari budidaya cacing tanah ini mungkin bisa dibuat ya, nanti yang kalau tadi itu kalau Bapak lihat tadi di video yang di YouTube tadi itu ada berupa ini dari kayu, terus kayunya tadi itu cuma kayu-kayu bekas yang dipakai, papan bekas. Jadi untuk yang memiliki lahan sempit skala rumahan, itu tempat media yang bisa digunakan antara lain yaitu bak plastik bisa, besek, karung bekas, rak kayu ini kayu bekas juga, dan bok kayu. Untuk yang memiliki lahan cukup luas bisa memanfaatkan bekas kolam ikan dan sistem kolam jedingan. Nah, jadi menggunakan bekas kolam bekas juga bisa ya. Itu untuk yang punya lahan. Terus berikutnya lagi yaitu proses pemberian media hidup cacing tanah. Nah, ini. Setelah tempat sudah siap, saatnya diberi media hidup. Media hidup itu
sendiri berupa bahan-bahan organik yang sudah dicampur rata. Bahan-bahan organik itu sebagian besar sudah membusuk dan termasuk limbah, di antaranya log jamur tiram, jerami padi, serbuk, gergaji atau grajen, sampah organik dan kotoran sapi. Itu merupakan media yang dipakai nanti ya untuk media tempat hidupnya. Terus berikutnya lagi, cara membuat media hidup adalah dengan mencampurkan semua bahan organik, ya, bahan organik itu kecuali kotoran sapi, dengan cara memasukkannya ke wadah atau tempat budidaya mencapai ketinggian 15 cm. Setelah itu diberi air secukupnya. Terus aduk hingga rata, lalu biarkan selama 4 minggu supaya proses fermentasi berlangsung. Baru kemudian tambahkan kotoran sapi yang sudah didiamkan selama 7 hari. Jadi kotoran sapinya itu nggak boleh kotoran sapi yang baru keluar dari sapi ya, karena itu masih panas. Paling enggak ya sudah didiamkan kurang lebih selama 7 hari. Nah, di sini perbandingan campuran media hidup itu 70% dan kotoran sapinya 30%. Artinya kotoran sapinya itu hanya 30% perbandingannya. Kemudian pastikan terlebih dahulu pH media dan kelembabannya. pH media yang baik adalah pH netral, bisa diukur dengan kertas lakmus. Nah, itu kalau misalkan ya pasti ada yang menggunakan kertas lakmus ya medianya. Terus berikutnya yaitu menyiapkan bibit cacing tanah unggulan. Nah, kalau kita hidup di desa itu sebenarnya cacing tanah itu kalau kita nyari di belakang rumah itu banyak, misalnya di kebun-kebun itu banyak. Loh Pak, cacing tanah ini biasanya digunakan untuk apa Pak, kok diternak, kok dibudidayakan gitu ya? Ya biasanya cacing tanah itu biasanya dipakai untuk apa? Pakan ya, bisa juga ya untuk pakan ternak itu juga bisa, seperti burung dan lain itu bisa juga. Terus berikutnya lagi, pilih bibit cacing tanah yang berkualitas. Jadi kita harus mencari bibit cacing tanah yang berkualitas. Terus untuk wadah seperti bak plastik dan tak kayu setidaknya bisa menampung sebanyak 100 hingga 150 bibit cacing tanah. Untuk wadah skala besar seperti bekas kolam atau kolam jedingan dapat menampung hingga hitungan kilogram bibit cacing tanah. Setelah itu kita masukkan bibit cacing tanahnya tadi, kita masukkan ya ke media hidupnya tadi. Masukkan sedikit bibit di permukaan tanah guna mengecek apakah media hidupnya sudah cocok atau belum. Jika bibit langsung masuk ke dalam media dan dalam 3 jam tidak ada satu pun yang berkeliaran atau kabur keluar wadah, itu artinya media hidupnya sudah cocok. Jadi kalau misalkan kita mau memasukkan bibit itu jangan semua, nggak boleh semua dimasukkan ya. Bibit tanah nggak boleh dimasukkan karena nanti kalau tidak cocok itu kita sendiri akan repot, karena cacing itu akan berkeliaran atau kabur dari wadah. Kalau ternyata menemukan bibit cacing yang berkeliaran bahkan berusaha kabur keluar dari wadah media hidupnya, maka media hidupnya perlu diganti. Cara menggantinya, medianya adalah dengan menyiram media dengan air, peras buang airnya, lakukan berulang sampai warna air perasannya menjadi bening. Setelah penaburan bibit, pastikan untuk mengeceknya setelah 12 jam untuk memastikan apakah bibit sudah beradaptasi dengan media hidup yang dipersiapkan. Jangan dulu khawatir apabila masih ada sebuah bibit yang berada di permukaan tanah. Jika mereka masih di permukaan, tidak segera masuk ke dalam media, mungkin bibit sedang beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jadi biasanya cacing yang ada di luar itu belum tentu dia nggak cocok di situ ya, mungkin dia masih berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sana media hidup yang sudah dipersiapkan bisa menjadi sumber pakan bagi cacing tanah. Nah, ini medianya itu bisa jadi sekaligus makanannya ya di sana. Nah,
Namun supaya pertumbuhan cacing tanah menjadi lebih pesat, maka pemberian pakan dianjurkan. Nah, ini ada dianjurkan ya, yang pakannya. Pakan cacing tanah adalah di sini bahan organik yang sudah membusuk atau sudah difermentasi. Itu adalah kotoran sapi yang sudah didiamkan selama 1 minggu. Ini kotoran sapi itu. Pastikan bukan kotoran sapi yang masih baru karena itu bisa mematikan cacing tanah. Iya, karena kotoran sapi yang masih baru jelas panas ya. Nanti cacingnya akan mati. Terus berikutnya lagi selain kotoran sapi bisa juga sayur-sayuran busuk yang sudah dihancurkan menjadi bentuk bubur, ampas, tahu, limbah organik sudah membusuk. Nah, itu juga termasuk bisa digunakan untuk pakan cacing tanah tadi. Terus menyesuaikan dengan berat cacing dalam satu wadah atau tempat, artinya banyaknya cacing itu sama tempatnya itu paling nggak harus ada perbandingan ya. Semisal berat cacingnya itu 1 kg, maka pemberian pakannya juga sebanyak 1 kg. Itu kalau pemberian pakan. Terus pakan ditaburkan di atas permukaan media secara merata, jadi sepertiga dari wadah. Jadi jangan semua pakan semua ya, nanti cacingnya malah kurang pas nanti untuk prosesnya. Dan pemberian bubur pakan dengan air adalah 1:1. Bibit cacing tanah yang sudah ditaburkan itu kemudian akan berkembang biak. Nah, biasanya pemberian bubur pakan dengan air 1:1 itu bibit cacing tanah yang sudah ditaburkan itu kemudian akan berkembang biak. Jadi setelah cacing tanahnya itu dimasukkan di medianya, maka lama-lama akan berkembang biak di sana cacingnya. Meski cacing adalah hewan yang memiliki kelamin ganda, namun perkembangbiakannya dilakukan berpasangan. Sepasang cacing tanah yang sudah kawin akan menghasilkan sebuah kokon yang bisa dibilang telur dari cacing tanah. Bentuknya lonjong dan ukuran setengah dari kepala korek api. Satu kokon akan menghasilkan 5-20 ekor anakan cacing. Jadi cacing tanah itu bertelur ya, namanya kokon. Nah, kokon. Nah, dalam satu kokon itu akan menghasilkan 5-20 ekor cacing, anakan cacing. Terus berikutnya proses panen cacing tanah. Nah, ini setelah tadi berkembang biak ya, otomatis akan menjadi banyak cacingnya. Nah, itu proses baru kita akan melakukan proses namanya panen. Proses panen cacing tanah ini jika budidaya tidak terganggu dari hama maupun predator, panen cacing tanah bisa dilakukan saat memasuki usia 2,5 sampai 4 bulan. Lama juga ya. Dapat pula ditandai dengan banyak kotoran cacing atau disebut casing di media hidup. Bentuk kotoran cacing casing dapat dilihat di permukaan tanah. Bentukan padat, menggumpal, warnanya hampir mirip dengan warna tanah coklat kehitaman. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada gambar berikutnya, ada gambarnya di sini. Nah, ini. Nah, ini kalau kalian lihat di belakang rumah itu, biasanya di kebun rumah itu ya, yang agak lembab itu kan banyak tanah-tanah seperti gumpal-gumpal. Itu termasuk dalam disebut dengan itu kotoran cacing misalnya, kotoran cacing atau casing misalnya. Nah, casing sendiri adalah pupuk organik padat alami yang difermentasi langsung oleh cacing tanah. Pupuk ini sangat bagus untuk kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Jadi kotoran cacing ini sangat bagus ya untuk pupuk ya, pupuk alami. Pemanenan, bukan pemanenan ya. Pemanenan dilakukan sebagian dengan menyisakan sebagian cacing dewasa untuk dijadikan bibit kembali dan kokon untuk memperbanyak populasi cacing tanah untuk budidaya. Cara panen dilakukan dengan menggunakan bantuan lampu neon, bohlam maupun petroma. Nah, ini cara panennya ya.
Adanya cahaya dari lampu akan membuat cacing yang di dalam media akan naik ke permukaan dan berkumpul. Ambil cacing-cacing tersebut dan masukkan ke wadah lain. Untuk cacing dan kokon yang tidak dipanen sebaiknya dipindah ke media hidup yang baru dan tempat terpisah. Cacing tanah yang dewasa akan menjadi bibit, sedangkan kokon akan menetas dalam 2-3 minggu untuk budidaya. Sedangkan untuk kokon akan menetas dalam 2-3 minggu untuk budidaya. Jadi kokon tadi ini lama-lama akan menetas ya, sekitar 2-3 minggu. Sedangkan untuk bekas media hidup yang lama bisa dipanen untuk kemudian dijual di toko. Di toko petani bekas media hidup yang sudah banyak cacingnya ini sangat bermanfaat bagi petani tanaman hortikultura. Nah, jadi sebenarnya untuk yang cacing ini kalau yang di tujuan dari ini, dari apa? Dari modul ini, yang dipakai hanya kotorannya ya, untuk apa? Untuk pupuk ya, untuk pupuk. Nah, biasanya pupuknya ini dipakai untuk tanaman-tanaman hortikultura. Tapi kalau di lingkungan kita cacing itu banyak dicari untuk mancing ya, untuk mancing cacing tanah itu. Terus bisa juga dipakai untuk apa? Untuk pakan ternak itu bisa juga ya cacingnya. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak, Pak. Yang ditanyakan. Nah, jadi jadi nanti cacing ini kalau yang dia di modul ini dipakai untuk jadi tanahnya, terus dikasih pupuk kotoran sapi ya, kotoran sapi untuk medianya. Nah itu dipakai ternyata dari kotoran cacing ini manfaatnya dipakai untuk pupuk organik ya, pupuk alami, karena pupuknya dari cacing ini sangat bagus sekali untuk tanaman-tanaman, bisa untuk tanaman sayuran dan lain, pokoknya yang tanaman yang sifatnya di polybag atau di pot-pot itu pakai pupuk yang dari cacing ini sangat bagus sekali. Kalau di lingkungan kita cacing itu dipakai untuk ya itu tadi, untuk para hobi mancing itu ya, mancing mencari cacing. Kalau sekarang orang dimancing malah beralihnya bukan ke cacing lagi. Ada beberapa mereka ke jangkrik malah. Jangkrik itu hanya lebih murah dan lebih efektif. Jadi kalau misalkan kita beli jangkrik untuk mancing itu misalkan, mereka beli 1 kilo itu udah banyak, udah bisa dipakai untuk mancing. Walah, rame-rame ya seperti itu. Mereka tidak harus susah-susah mencari di cacing. Kalau cacing kan biasanya kita harus nyari dulu di kebun ya, kebun rumah ya. Biasanya di kebun rumah itu yang tempatnya lembab itu banyak sekali cacingnya. Bahkan cacingnya itu sekarang malah kalau kita lihat mau besar-besar ya, cacing tanahnya itu.
Silakan ada yang mau tanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Jadi nanti kalian lihat video yang di YouTube tadi ya. Nanti Bapak kasih linknya di Google Classroom. Kalian lihat YouTube-nya. Nanti habis itu kalian kasih komentar. Di komentar itulah yang Bapak kasih nilai. Ya. Kasih nilai melalui Baik, Pak. komentar. Jadi tugasnya ringan kan, hanya tak suruh komentar aja. Kalau bisa komentarnya yang banyak ya, yang banyak, tulisannya yang banyak, nanti biar apa memberikan nilainya jauh lebih bagus, yang banyak. Jangan hanya cuman komentarnya cacing kotor sekali ya, ya udah itu ya komentar sebenarnya, tapi kan itu komentarnya tidak ilmiah ya. Paling nggak nanti ngasih komentarnya sedikit ilmiah. Silakan ada tanyakan sebelum kita tutup untuk pengantar materi PKD hari ini. Cukup, Pak. Oh ya, untuk materi hari ini kita udah untuk yang budidaya kita udah selesai ya. Nah ini untuk materi budidaya kita untuk minggu ini kita udah selesai. Jadi untuk minggu depan insya Allah Bapak akan memberikan kuis ya. Minggu depan Bapak akan memberikan kuis. Nanti silakan kalian silakan kalian siapkan untuk menjawab kuis-kuisnya. Nah, untuk minggu depan itu kuisnya semua Bapak berikan di Google Classroom. Nah, untuk minggu depan kuisnya Bapak berikan di Google Classroom. Jadi silakan nanti dipelajari modulnya. Modul ini masih sama dengan modul yang kemarin, yang pertama yang awal budidaya ya, sama modulnya. Oke, kalau memang ada yang ditanyakan, kita lagi di minggu depan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.